Salah satu tugas terbesar orang tua maupun guru adalah membantu anak-anak didik kita menemukan cita-cita dan jurusan kuliah yang akan ia ambil. Informasi mengenai beragam jurusan yang ada, potensi karir dari masing-masing jurusan akan sangat membantu kita sebagai pendidik untuk mengarahkan mereka. Nah, makanya di podcast ini kita akan membahas tentang jurusan-jurusan kuliah yang mungkin cocok untuk anak-anak kita. Dan kali ini Mas Adi dan Mas Fuad akan berbagi mengenai jurusan Desain Komunikasi Visual. Jurusan Desain Komunikasi Visual ini merupakan 5 jurusan yang sangat diperlukan di era 4.0 ini. Mau ngapain sih kuliah desain? Selamat datang di Layar Guru Podcast. Oke, selamat datang kembali di podcast kita. Jadi ngomongnya lu gua aja ya. Boleh. Gak masalah. Karena kebetulan dua-duanya juga orang Betawi kan ya. Kita kedatangan Pak Adi dan Mas Fuad. Pak Adi dan Mas Fuad berarti Pak Adi, bapak-bapak. Kalau Mas Fuad, mas-mas. Jadi kali ini kita bersama Mas Fuad. Mas Fuad itu seorang desainer dari Eduversal, perusahaan pendidikan. Jadi perusahaan pelayanan di bidang pendidikan. Kemudian kita juga bersama Pak Adi di sini. Pak Adi sebagai desainer juga di SMP SMA pribadi ya. Jadi kali ini kita akan membahas ngobrol-ngobrol sedikit tentang desain nih. Mudah-mudahan kalau saya sih melihatnya kan saya sebagai guru dan saya juga mentargetkan pendengar kita itu guru. Jadi desain itu udah sebagai kebutuhan sebetulnya untuk kebutuhan zaman sekarang. Kayaknya semua orang harus bisa bikin hal kecil tentang desain gitu ya, kayak bikin PR gitu, udah perlu kayaknya kita menambahkan unsur-unsur desain gitu supaya anak-anak menarik. Jadi pengennya kita dapat gambaran lah sedikit mengenai desain gitu. Mas Adi dan Mas Fuad, keseharian deh, saya sebetulnya tugas seorang desain itu di perusahaannya, di tempat bekerjanya tuh apa sih? Bikin apa aja sih? Saya jadi penasaran. Kalau saya ya di sekolah itu ya biasa bikin seperti brosur, kemudian konten sosial media, kemudian juga ada bidang lainnya juga kayak fotografi juga, seperti itu sih. Wow, multitasking sekali. Ya, malah kalau nggak salah Pak Adi juga ini ya buat ekskul ya, bina ekskul ya? Iya, sempat buat ekskul kreatif. Apa namanya? Kreatif Club. Kurikulumnya apa? Ngajarin apa tuh? Kemarin itu bikin stop motion, kemudian video, dan terbentur sama pandemi akhirnya. Aus dulu ya? Iya. Oke, mantap. Kalau Mas Fuad gimana Mas? Mas. Tugasnya nggak jauh beda sama kayak Adi. Cuma memang karena di Eduversal itu kan konsultan pendidikan ya, bukan agensi. Jadi model desainernya otaknya dia, terus yang eksekusi dia, mencari bahan dia, eksekusi dia, editing dia. Gitu. Jadi desainernya itu numpuk di situ semua. Sebenarnya kalau iya secara apa sih? Deskripsi sih harusnya desainer nggak kayak gitu kan. Desainer ya berarti bagiannya ya buat ya pengeksekusinya aja gitu. Oke, memang kalau di perusahaan lain misalnya Pak Fuad, misalnya perusahaan serupa lah dengan Eduversal, memang di divisi desain itu banyak lagi gitu ininya cabang-cabangnya atau gimana sih? Secara garis besar sih seharusnya ya mungkin desainer itu punya departemen sendiri gitu kan. Jadi yang membuat ide gitu kan, membuat ide sendiri, maksudnya istilahnya dia ngeluarin ya idenya gitu kan. Misalkan dia dapat informasi dari marketing atau mungkin dari atasannya atau segala macam untuk membuat ini. Nah, si pembuat ide ini namanya mungkin creative director gitu kan atau kreatif apa gitu. Nah, itu dia bagian untuk nge-planning segala macam. Nah, setelah itu nanti lari ujung-ujungnya ke bawah ke desainer. Desainer itu ada paling bawah. Creative director gitu ya? Ya, creative director. Berarti emang multi ini Bang Fuad. Oh iya, makanya enggak. Kalau saya kan masih mending, enggak kayak Mas Adi. Kalau Mas Adi itu udah ada fotografi juga. Oh iya.
Jadi bikin guru sosmed juga lah. Kalau Jadi, sosmed itu bukan bagian desain grafis itu udah bagiannya konten media. marketing, konten kreatif segala macem. Kita kan sempat kerja bareng ya siapin program ISPO kemarin. Memang banyak sekali apa ya namanya job desk-nya tim desain itu kemarin sampai kita lembur-lembur. Iya. Dari apa poster pintu masuk, background panggung, semuanya tim desain. Nah itu udah. Di tempat lain juga biasanya ada namanya visual merchandise ya. Nah, jadi dia tuh biasanya yang ngurusin hal-hal turunan dari desain utamanya ya, yang membuat ya. Kayak gitu biasanya sih. Jadi yang tadi Abi bilang, misalkan dia buat entry gate gitu ya, biasanya tuh visual merchandise yang buat tuh. Gitu sih. Tapi di kita semuanya desain grafis. Oke deh. Semuanya talk di Mas Adi. Di Mas Wad. Mas Wad sampai buat itu juga kan, buat booklet exam juga semua ya. Iya, kalau di Universal bikin macam-macam lah. Iya, dulu sejarahnya itu Fuad sama Adi itu jadi satu ruangan. Fungsinya gimana? Satu kreatif director atau sama? Hah? Dulu sama fungsinya. Gimana sih ceritanya di dulu? Lebih kalau Bang Fuad sih emang konseptor juga. Iya, dan dia emang rasa emang cukup unggul sekali ya. Maksudnya dalam si konsep tuh sangat matang ya. Bisa dilihat dari desain-desain OCB ISPO tuh ada maknanya gitu. Jadi membuat desain nggak cuma desain toh, tapi ada suatu pesan yang disampaikan gitu. Nah itu sih biasanya lebih dulu, kalau dulu tuh kayak gitu. Saya nerima konsep dari Bang Fuad, nanti kita kolaborasi berdua gitu. Gitu Ki. Jadi sebenarnya secara deskripsi desainer itu sebenarnya ngerjain desainnya aja gitu kan. Konsepnya itu sudah dibuat sama creative director gitu. Bagian atasnya lah. Oke deh, gimana nih? Mau ngasih oleh-oleh apa ke teman-teman pendengar nih terkait desain gitu? Ada nggak tips-tips atau apalah? Kalau menurut saya sih desain itu sebenarnya semua orang tuh ya desainer lebih. Semua orang desainer gitu? Semua orang desainer, seperti Pak Kiki, Pak Fuad, saya, dan yang lainnya gitu. Karena kan desainer itu kan perancang ya. Seenggaknya merancang hidup kita gitu. Seperti Pak Kiki pas saat malam sebelum tidur merancang. Besok pagi saya harus bangun jam segini, jam 4 pagi, kemudian sholat, kemudian olahraga, kemudian siap-siap berangkat, ngasih materi ke pelajar, kemudian memberi nilai siswa, pulang ke rumah gitu kan. Itu kan seperti pola yang misalkan Pak Kiki terus melakukan itu setiap hari gitu, itu menjadi kayak brandingnya Pak Kiki nih. Pak Kiki misalkan brandingnya berarti setiap datang ke sekolah nggak lebih dari jam 6 udah sampai sekolah. Wah, Pak Kiki orang yang sangat disiplin ya. Kemudian juga ketika menyampaikan materi, Pak Kiki sangat mudah dimengerti. Nah itu kan nanti hal-hal pola seperti itu akan menjadi branding ke Pak Kiki. Pak Kiki, wah berarti ini guru yang disiplin, kemudian mengasih materi juga sangat mudah dimengerti. Nah hal-hal itu juga bisa diterapkan di desain, Bi. Jadi dari apa yang kita buat, kita rancang, itu nanti akan ketemu polanya untuk brandingnya seperti ini nih gitu. Pola desain kita seperti ini, dan itu harus dilakukan emang terus-menerus ya, repetisi ya, mengulang, terus dilakukan mengulang gitu. Seperti itu sih, kalau ya itu yang saya bilang, semua orang ya desainer, seenggaknya untuk hidupnya dia gitu. Iya. Gimana Pak Fuad, ada komen? Desainer, iya benar sih itu. Kalau secara deskripsi benar, gitu kan. Sekarang orang mikirnya itu desainer ya nggak jauh dari seni. Maksudnya bukan nggak jauh dari seni sih. Maksudnya desainer ya berarti seni gitu. Aspek-aspek apa sih yang perlu diperhatikan ketika lagi bikin satu produk, misalnya satu poster deh. Misalnya
kita misalnya mau bikin satu poster deh. Ya. Itu apa sih yang harus diperhatiin itu? Pesan sih, Bi. Kalau saya sih pesan ya. Karena ya kalau saya kuliah di DKV ya, desain komunikasi visual. Gimana merancang sebuah komunikasi atau pesan dalam bentuk visual. Sehingga orang menerima pesan itu dapat lebih mudah dalam dibanding konteksnya membaca gitu. Kan kalau ketika membaca saja kan nggak, orang akan butuh waktu berapa menit ya. Tapi kalau ketika ngeliat visual itu hanya berapa detik hitungannya ketika menangkap suatu gambar gitu. Jadi dengan mengapakan apa supaya pesan itu gampang nyampainya gitu? Nah itu dia bagian konseptor ya. Konsep tadi. Ada teknis-teknis. Kalau tahapan-tahapan buat merancang desain, entah itu dibilang konsep atau bukan sih. Untuk ngerancang itu kan kita perlu brainstorming gitu kan. Perlu brainstorming, yaitu isinya kita mendengar, sebelumnya kita mendengarin dulu, kita diskusiin, terus kita analisa tentang pesan yang mau disampaikan seperti apa. Tadi yang Mas Adi bilang, tujuannya sebenarnya kan pesan kan gitu kan. Nah, dari pesan itu kita brainstorming tujuannya buat siapa segala macam. Betul gak sih Mas Adi kayak gitu ya? Targetnya ya, betul. Targetnya buat siapa. Itu nanti akan ketemu nih setelah di brainstorming nih. Misalkan desainnya lebih kekinian gitu kan, atau mungkin desainnya lebih yang minimalis, atau mungkin desainnya yang retro segala macam ya. Mungkin kita lihat dari anak-anak itu sukanya apa gitu. Targetnya ya, bayangin targetnya sukanya apa gitu. Tapi emang dalam proses brainstorm itu juga nggak bisa sendiri sebenarnya. Jadi butuh banyak orang. Karena ketika ngerjain sendiri itu berarti kan otaknya cuma satu dan idenya pun hanya satu orang aja gitu. Dan nggak akan nemui suatu hal yang baru. Tapi ketika kita memberikan kesempatan untuk orang-orang lain menyampaikan ide dan saran-sarannya, itu akan menjadi suatu hal menarik ya. Beda sudut pandang gitu ya. Iya. Jadi dapat sudut pandang lain. Kan beda, misalkan Pak Kiki sudut pandangnya dari segi matematika, ada lagi yang dari segi fisika, kimia, pasti beda-beda deh. Mantap. Ini mungkin lebih lompat ke jauh keluar ya. Kita contohin aja kayak logonya Gojek ya yang baru. Logonya Gojek. Orang lihat nih logo Gojek kan gitu, apaan sih logonya cuma begitu doang, yang baru nih. Yang bulat doang. Ya, kayak gitu. Apaan sih logo cuma kayak gitu doang aja gitu kan istilahnya. Terus kan kita mungkin dengar selentingan harganya nyampe sekian juta gitu kan. Wah, apaan sih ini bikin gitu-gitu doang. Nah, ini kita nggak ngomongin uang ya, kita ngomongin mungkin dari para desainer, dari kreatifnya itu gitu kan. Dari kreatifnya ini, bagaimana dia merancang sebuah logo satu cuma bentuk kayak gitu doang gitu. Itu tuh prosesnya panjang, Ki. Prosesnya panjang, Ki. Itu filosofinya ya. Iya. Riset, itu kan. Faktor yang bikin ngerubah apa, Bi? Kenapa Gojek pengen ganti ini? Pembaruan. Oh, pembaruan ya? Iya. Biasanya sih memang setahu gue ya, itu perusahaan-perusahaan yang model-model gitu, dia berkembang itu, dia bukan cuma berkembang kerjaannya, tapi mungkin visinya juga berubah kali ya, visinya, tapi semuanya lah menyeluruh lah. Jadi pesan yang bulat itu apa itu kan sinyal apa sih tentang jadi kan Gojek itu kalau saya bayangin ya, dia kan all in one gitu ya, kayak semua hal bisa diselesaikan dalam satu tombol gitu. Kayaknya gitu deh, kayak solusi dari semua masalah kayaknya kalau saya bayangin. Kalau saya lihat awal, saya mikir jangan-jangan desainer Oval Research juga. Yang tahu lo doang di Oval Research. Apa? Oval Research. Oh, ya. Yang tahu lo doang Oval Research. Kalau lo mau tahu Oval Research, lo datang ke tempat adanya. Di distro. Iya. Iya. Oh, Kiki tahu lah. Kiki kan kekinian gitu. Ya, tapi emang kayaknya sih
untuk lebih simpel ya dan lebih mudah diingat gitu ya. Iya. Kalau yang sebelumnya kan gambar helm ya? Apa sih? Iya, helm sama Gambar ojek-ojeknya, motor ojek gitu kan. Oh iya. Si Gojeknya. Jadi kan Bukalapak yang baru juga oke tuh. Bukalapak. Bukalapak yang baru tuh gak? Oh iya, branding baru juga Bukalapak. Branding baru tuh. Oke, menurut saya bagus itu. Terus yang tapi lagi yang gitu Bi, antara bagus dan antara dicemooh gitu. Maksudnya kok simple banget sih dengan harga segitu kok buatnya yang kayak gitu doang sih gitu. Seperti itu sih kadang-kadang. dan memang itu salah satu yang harus diterima kalau misalkan orang nggak nerima gitu. Emang karena mereka nggak paham gitu kan bagaimana orang-orang kreatif itu membuat logo itu cuma kayak gitu. Yang tadi saya bilang ada riset, mereka harus cari ini gitu kan, brainstorming segala macam, terus bikin cuma sesimpel itu gitu kan. Itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh duit juga gitu kan, segala macam. Dan memang ya pasti harganya mahal gitu kan, bukan yang bikin cuma ece-ece ngambil di free pick gitu kan. Kayak kemarin ini kan ada yang bermasalah, ini bermasalah gak sih kita ngomongin logo yang ngambil di free pick nggak ya? Logo perusahaan gede. Oh, gede. Coba. Saya tahu. Apa nih? Hah? Band-band. Kayaknya sebut aja sih gak. Oh, nggak apa-apa ya. Lu sambil searching ya, Ki. Apa? Geprek bensu. Oh. Itu ngambil. Geprek bensu itu kan ya. Itu ngambil ya ada pokoknya ada satu akun Twitter gitu kan, dia bukan ngebahas tentang ini ya, tentang perseteruan antara restoran si bensu ini kan, dua restoran bensu ini kan, tapi dia ngebahas tentang logo dua-duanya itu ngambil dari aplikasi gratis, dari software gratis gitu kan. Kalau berbayar itu nggak boleh, harusnya gitu. Kalaupun kan misalkan ada yang berbayar nih, tapi ngambil terus diedit gitu tuh nggak boleh. Itu udah ada ininya, udah ada. Nggak bisa jadi logo gitu? Bisa jadi logo tapi tidak dikomersilkan kayak gitu. Tapi ada yang itu liga apaan tuh dia? Yang menarik tuh si desainernya itu nggak memasalahkan desainer. Nah, salahnya kayak mungkin dia nggak tahu ya, mungkin dia kuliahnya kayak saya. Kuliahnya kayak saya gitu kan, yang terima berapa bikin logo, ya udahlah 1.500.000 lah gitu kan. Dia nggak tahu ke belakangnya bakalan kayak apa segala macem. Tuh ya, desainer itu kayak bodo amat Ki, kayak bikin gue logo dong. Ah ya udah gitu. Ya, ambil aja. Kalau desainer yang bener nih, gue bikin logo gitu kan, ya dia segala macam tadi, kayak misalkan konsep segala macam gini dan dia pasti nggak mau dibayar murah gitu. Cuma dibayar 3 juta gitu kan, mungkin 3 juta tapi ke belakangnya harus gimana dia tahu gitu, harus mikirin ke belakangnya, jadi bukan cuma gambar doang. Apalagi ngambil yang di website yang orang tuh banyak lihat gitu. Orang banyak lihat gitu. Nah, itu salah satu dari ini ya. Tadi kita ngomongin apa namanya? Lebar lagi kayak ini. Ngomongin gimana sih konsep, gimana sih misalkan mengkonsep sebuah desain gitu kan. Setelah dari konsep baru udah tuh dimulai eksekusinya gitu. Pemilihan warna juga, pemilihan font. Iya, benar-benar. Pemilihan simbol. Dan sekarang aplikasi banyak nih, jadi nggak usah khawatir sih gitu. Nggak usah khawatir, tapi yang pasti harus ini ya, harus lisensi, harus yang... Tapi kan kalau orang awam sih nggak sampai bikin logo, urusan desainnya itu kayak urusan desain apa ya, misalnya tugas harian kali ya, presentasi, mungkin saya mau presentasi ke atasan saya gitu kan, mungkin bikin slide gitu kan. Lebih ke orang awam sih, orang-orang awam kayak saya. Ya orang awam nggak perlu yang pakai. Ya tapi kan justru itu ada nggak sih? Biasanya lebih ke ini ya, lebih yang pertama setelah pesan mungkin lebih yang ke eye-catching kali ya melihatnya. Iya. Eye-catching. Tampilannya kayaknya oke nih gitu segala macam. Kayak warna juga ngaruh ya, Bi? Maksudnya gimana tuh penggunaan warna itu? Ngaruh lah, warna kan punya arti.
Oh. Masa? Saya tahu tuh, Adi waktu kuliah pasti disuruh cari arti warna merah apa, iya, warna oranye apa. Ada ya? Oh, ada. Itu namanya ini, Bi. Psikologi warna, Bi. Psikologi warna. Jadi kayak kalau warna ini orang cenderung merasakan perasaan ini gitu. Iya. Sama kayak misalkan kalau Bi lihat, kayak misalkan di makanan ada warna-warna tertentu yang jarang dipakai di restoran atau apa gitu. Kan biasanya restoran tuh antara merah, oranye, ya, nggak kuning ya, jarang yang warnanya seperti apa? Biru saya nggak pernah lihat, jarang deh. Memunculkan nafsu makan gitu ya? Iya. Kayak McD lah. McD itu warnanya itu katanya sih, warnanya katanya udah bikin orang ingin makan gitu. Entah itulah. Iya. Ada warna netral, warna panas, warna dingin. Iya. Seru juga nih buat dibaca. Terus ada itu. Terkait ini, Bi, yang saya bingung kadang-kadang mau kombinasi warna nih, misalnya pilih satu warna nih. Nah, temennya itu mau warna apa gitu, itu nentuinnya gimana sih? Oh, itu ada. Kalau dulu itu ada tuh mata kuliahnya di skema warna namanya. Jadi ada warna dingin, ada warna hangat. Kemudian ada nanti bikin trigonal juga dari skema warna itu. Nah, biasanya kan harus ada yang kontras juga, ada yang emang sih bener itu dia makanya kenapa ini desainer itu warna-warna itu sama aja kayak perkalian di matematika. Masa? Iya. 1 kali 1 sama dengan 1 gitu kan. Ini kalau ini misalkan merah sama merah muda gitu kan, dikali jadi merah apa gitu kan. Itu perpaduan itu dari situ semua. Daripada situ semua. Saya dulu pernah ngerjain ini sampai buang-buang. Oh, ini ada nih. Ada namanya apa nih? Color wheel. Saya dari lagi googling nih. Jadi ada lingkaran yang berisi warna itu loh. Iya, betul. Jadi dia katanya harus yang seberangnya. Ada berapa skema, jadi ada berapa skema? Enggak cuma itu aja. Nggak cuma itu aja. Itu ya mungkin itu sebagian besarnya kayak gitu ya, Kia. Itu panduan menggabungkan warna. Kalau mungkin kalau di aplikasi kayak misalkan Illustrator atau segala macam Photoshop, itu warna itu banyak ya warnanya. Kalau yang di color wheel itu kan kayak mungkin cuma kayak pelangi ya, gitu ya. Cuma 12 paling. Iya. Jadi itu kayak misalkan merahnya doang. Iya. Tapi sebenarnya turunan merah ada, turunan merah dikali ini ada. Dan itu perpaduannya amatin gitu, Bi. Usahakan jangan jangan memilih warna yang bertabrakan gitu lah. Nah, definisi bertabrakan itu kita nggak tahu, Bang. Orang awam tuh nggak tahu. Oh, dari Kiki sendiri sebenarnya bisa ngerasain sih. Iya, cuma nggak bisa dideskripsikan. Iya sih, memang agak susah. Nggak, supaya menghindari bertabrakan itu apa gitu. Jangan terlalu banyak warna. Oh, iya. Iya. Jangan terlalu banyak warna. Ya, jadi masih ingat nggak Pak Adi, kurikulumnya dulu belajar apa aja gitu di desain itu kan tadi ada psikologi warna yang satu mapel misalnya, satu jurusan, apa lagi dulu? Ini ada juga anatomi. Sebenarnya gini, Bi. Anatomi, gambar anatomi. Jadi kalau untuk yang awam mungkin kalau menurut Bang Fuad, jago gambar tuh perlu gak sih orang masuk ke DKV gitu? Enggak lah. Enggak. Orang mikirnya dulu gitu. Lu mana desain grafis? Oh, lu bisa jago gambar ya gitu. Salah itu. Nggak harus ya. Gimana Mas Adi? Iya. Terus. Ya seperti itu sih. Jadi emang ada beberapa yang harus jadi soft skill dulu ya untuk mau masuk ke DKV. Pertama orang juga harus kreatif dan kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Ya kemudian juga walaupun nggak harus jago gambar karena saya juga nggak bisa gambar. Kalau untuk dari mata kuliahnya tuh banyak banget nih. Misalkan copywriting itu kayak menjelaskan tentang cara membuat sebuah tulisan, yaitu lagi kan komunikasi lagi. Gitu. Ada juga ya kemudian juga ada tipografi.
Tipografi ilmu tentang teks ya, ilmu tentang membuat huruf-huruf ya. Karena sangat rinci banget dalam desain itu, jarak antar huruf itu sangat diperhatikan gitu. Bagaimana sama istri ya? Waduh. Gak ngerti. Tanya ada yang desainer sama desainer nikah gitu tanya. Siapa tuh yang desainer sama desainer? Adi lah. Oh iya, bukannya IT nih. Udah ngomongin kemana-mana. Iya, itu dia. Banyak banget ya. Banyak banget. Kayak misalkan soft skill yang lain kayak fotografi dasar ada juga Bi. Kemudian juga ada, kalau zaman sekarang masuk ini Bi, infografis juga masuk loh. Infografis tuh udah masuk mata kuliah di DKV. Bikin infografis. Di beberapa kampus ya. Iya. Dan itu pun sebenarnya kan jadi satu jurusan yang berbeda juga sih kalau misalkan dalam dunia pekerjaan ya. Saya kalau dalam dunia media tuh bagian infografis tuh udah bagian sendiri. Maksudnya memang yang kan dia lebih mengolah data dan kompilasi. Membuatnya lebih simpel gitu katanya. Ada juga turunannya ke videografi. Ya. Sebenarnya DKV ini kalau saya baca tadi ya, ini termasuk 5 besar jurusan yang sangat diperlukan di industri 4.0. Iya. Selain IT. Nah iya, kalau saya tanya anak misalnya siswa saya kan, saya ngajar kelas 12 misalnya, kan yang paling populer itu kalau ditanya mau jadi apa, kedokteran, teknik, yang populer aja gitu loh. Mereka tuh kadang-kadang nggak tahu ada jurusan sekeren ini gitu loh kan, bahas bikin inilah, editing video dan lain-lain. Jadi saya pengen siswa tuh lebih lebih explore gitu, ada jurusan apa aja di dunia ini tuh. Nggak cuma yang populer-populer aja gitu. Karena mantep banget sih. Kalau yang konvensionalnya biasanya anak-anak di kafe itu malah jadi kayak komikus gitu. Kan istilahnya yang benar-benar konvensional lebih menurut saya lebih kan. Tapi kalau zaman sekarang sih udah mulai beralih ke digital juga ya. Digital. Misalkan Abi juga kayaknya mesti latihan komik One Piece ya. Mas Muat tuh yang bahasa ya, One Piece ya. Saya baca One Piece ya. Kiki juga masih baca. Ini kalau di kantor kita ngebahas itu loh. Gimana Yamato tiba-tiba keluar dengan pakaian ini. Katanya si Oda itu emang lumayan ini ya dia. Nah kan kemana-mana kita ngomong. Detail ya dia orangnya. Ya detail. Dia konseptor tuh bagus tuh dia. Konseptor. Gimana Bi? Tadi lagi ngomongin apa? Ya, dari yang konvensional komik itu beralih ke animasi Bi. Ada lagi animasi, berarti ada gabungan lagi dari yang gambar, kemudian ada motionnya, ada geraknya. Itu juga jadi sebenarnya ketika keluar sebagai seorang sarjana seni atau apa Bi? Kalau di kafe itu desain ya, saya desain itu keluarannya banyak banget nih. Iya. Jadi banyak lapangan kerjanya gitu ya. Iya. Bahkan hal-hal yang seperti marketing pun bisa Bi. Karena di kita itu mempelajari komunikasi pemasaran ya, apa sih? Iya. Nah, jadi dari segi visualnya dapat, dari segi komunikasinya pun dapat gitu. Istilahnya Ki, secara kasarnya lo bisa desain gitu kan. Tapi gimana caranya juga lo juga bisa ngemasarin desain lo. Gitu. Komunikasi ya faktor. Karena ada namanya kuliah psikologi komunikasi juga tuh. Jadi kita membaca target ya, pikiran target ya. Target pendengar. Iya. Target ini seperti apa nih? Kalau kita kalau dalam TV deh, kita bisa lihat TV yang grade A, B, C gitu, kita bisa lihat loh. Misalkan kayak Indosiar ya. Nah, ini nih kalangan menengah ke bawah nih. Karena apa yang ditampilin tuh nggak elegan. Ya, apalah dengan acara-acaranya gitu. Dan tapi memang dia udah ngarahin itu ya? Ya, ngarahin seperti itu. Karena itu dia. Harus ada targetnya. Mau seperti apapun, sama seperti desain. Desain pun ada yang kalau kita lihat ya, kalau misalkan di forum-forum atau di tempat freelancer ya,
website freelance gitu, ada harga desain yang 50.000 ada. Tapi kalau mau cari yang elegan ya jangan di situ gitu. Pergilah ke agensi gitu. Dan itu harganya bisa di luar dugaan gitu. Wow. Bahkan bisa seharga rumah atau apa bisa terjadi. Bikin logo doang ya. Cuma bikin logo, cuma kok bisa mahal gitu. Cukup. Jadi emang kalau saya telah sih dunia desain tuh menarik banget ya. Iya. Dan saya pun kecemplung dunia desain tuh karena ketertarikan hal-hal seperti ini. Sebenarnya saya juga awalnya saya bilang saya nggak bisa gambar ya, nggak jago gambar, tapi di waktu itu saya lihat sebuah poster gitu ya di pensi atau apa gitu. Ini kok keren banget ya, gimana cara buatnya gitu. Cobalah mulai explore pakai Photoshop seperti apa gitu. Itu otodidak sih sebenarnya. Cuma komputer yang biasa aja waktu itu. Tahun berapa? 2005 atau 2004 gitu. Ngeliat pensi gitu. Ya berawal dari situ sih. Terus kemudian edit foto gitu. Sebenarnya dari hal-hal yang simple gitu bisa memacu kita untuk pengen tahu lebih dalam sih tentang desain gitu sih. Kalau saya awal-awal mengenal desain ya. Kalau bikin website itu kayak apa? Interface website itu masuk ke itu juga bisa dari komunikasi. Iya, masuk itu ini. Masuk ada namanya layout ya. Layout. Itu juga kan karena sebelum masuk ke Wido kan tampilan dulu Ki. Tampilan dulu baru diproses ke itunya. Nah, anak UX juga ya pasti anak desain sih sebenarnya. Harus tahu desain dia. Karena kalau nggak tahu desain, penempatannya nggak sesuai enak di mata, catching gitu ya. Sebenarnya desain itu juga ada matematikanya, Bi. Waduh. Iya. Belajar dulu, Bi. Semotika desain. Seperti gini deh, buat logo dengan golden ratio. Apa tuh? Tahu golden ratio kan? Bohong banget golden ratio. Orang matematika nggak tahu golden ratio. Ya, tahu secara angka, tapi dalam bentuk ini maksudnya cuma ini doang, perbandingan panjang dan lebar doang gitu maksudnya. Golden ratio-nya apa? Diaplikasikan di logo. Jadi di logo itu ada perhitungan golden ratio-nya seperti logo Apple. Itu juga pakai golden ratio itu. Nggak cuma saya apel kerauk gitu selesai gitu kan. Iya. Tapi ternyata ada hitung-hitungannya. Nah itu yang terkadang orang awam belum mengetahuinya. Jadi dianggapnya semua sama aja. Wow. Banyak sih kayak logo kayak Toyota juga, kayak Twitter juga. Sebagian besar ya logo yang terkenal. Google juga. Iya. Iya ini parah nih. Mas Adi pernah bikin logo pakai golden ratio? Nah, nih Mas Fuad nih yang enggak, gue tanya kalau ya. Logo Festive itu. Ya. Iya, betul gak sih? Bener. Festive kan? Nah, itu ada golden ratio-nya, Pi. Iya, saya lihat barusan kan googling yang Apple juga. Jadi di balik logonya itu ada apa garis-garis lingkaran-lingkaran. Iya, seperti itu deh. Gila, keren banget sih. Kemudian juga aplikasi Mautica nggak cuma di situ. Ternyata di bidang fotografi juga. Ada yang namanya ilmu 1/3, 2/3. Kalau 1/3 ya. Masih inget ya? 1/3, 2/3. Di video pun juga iya. Makanya kalau kita lihat video, misalkan video orang sendiri di tengah, itu pasti nggak enak. Iya. Nggak enak, dia enaknya ada di sebelah pinggir kanan atau sebelah pinggir kiri, tergantung condong orangnya ya. Iya, iya. Yang dibagi ya dibuat garis vertikal 2 sama horizontal ya, habis itu perpotongannya gitu ya dia. Itu grid system ya malah ya. Iya, biasanya kalau kita foto di kamera udah ada ya potongannya, dan kita harus taruhnya di pojok gitu, Bi. Di pojok gitu. Itu kalau saya sih biasanya menggunakan yang kayak 1/3, 2/3 itu. Nah, di perpotongan itu ya. Perpotongan itu. Perpotongan garis antara yang vertikal dan horizontal. Oke. Mantap sekali deh. Apalagi ya yang berhubungan dengan matematika ya. Ya tadi warna juga berhubungan dengan matematika kan. Ada yang bikin warna yang tiga bagian itu. Ada
namanya apa sih kurang apa juga sih, split itu kan berhubungan sama matematik juga ya kalau hitung-hitungan. Karena dulu saya pernah pas kuliah harus tahu skema warna ini seperti apa gitu. Dan benar, ternyata ketika kita menggunakan skema warna itu dengan patokan tadi tuh rumusnya itu akan terlihat lebih enak nih. Iya ya. Dibanding kita asal-asalan ya gitu ya tanpa skema. Mas Adi ini banyak ya. Dia ahli dalam segala bidang desain nih sekarang. Hebat banget. Kayak Abi juga kan bisa menggunakan kamera untuk video, foto kan tuh udah sebenarnya cabang yang lain itu, cabang yang berbeda dari desain, tapi anak desain belajar. Pilihannya banyak banget ya, tinggal pilih yang mana mau diperdalam ya. Nah, apalagi Bang Fat juga kan jurusannya ini ya teknik TKJ ya. Itu lebih printing itu cetakan juga masuk bagian ya. Memang iya di grafika itu ya grafika segala hal macam tentang cetak mencetak, entah itu cetak di kertas ataupun sablon, itu termasuk salah satunya gitu. Ya habis gitu ya itu kan lari-larinya memang desain itu kan lari-larinya kan entah digital, entah dicetak, segala macam nyambung semuanya. Gitu. Iya. Dulu waktu di kampus ya gitu. Kenal macam-macam tinta, mesin cetak. Ya mesin cetak kayak cuma iya kalau kan kayak tahu kan kalau nyetak undangan gitu, itu termasuk desain grafis loh. Oh iya nih. Itu termasuk desain grafis loh. Orang nyetak doang, cuma bikin kayak gitu kan segala macam. Saya dulu dikenalin kayak gitu, mesin cetak ini kecil, mesin cetak doku, sampai mesin cetak sekarang kan udah modelnya udah model apa namanya kayak kalau daerah itu mesinnya Indigo itu kan. Tintanya udah tinta bukan yang tinta yang kayak dulu lagi gitu, udah bagus karena semakin kesini semakin maju. Banyak banget yang kita nggak tahu ya. Iya, ini macam-macam kertas. Dulu saya waktu itu awal-awal masuk harus tahu juga ya. Nah, sekarang kan, kalau kita ke orang awam tanyain kertas apa HPS tahunya gitu kan. Concord dengan aja jauh nih. Yang tahu Concord udah jago banget itu. Iya, HPS terus kertas kertas apa nama tuh? Yang ini loh yang buat amplop Samson. Wah, banyak banget ya. Saya suruh ngumpulin dulu kertas HVS, Concord. Semester 1. Iya, itu namanya A-paper, terus kan art karton, segala macam. Ngumpulin itu macam-macam kertas, ternyata kertas banyak. Udah sekarang udah fancy paper udah macam-macam. Iya. Menarik banget sih. Udah kemana-mana, pokoknya kalau ngomongin desain itu udah kemana-mana. Iya. Iya, saya sih pengennya guru-guru kita gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada anak-anak yang memang dia nggak suka sains, nggak suka apa, mungkin dia bidangnya di desain kan kita bisa bantu ya kan. Bisa supaya itu. Mungkin lebih banyak lagi. Iya. Jadi kan salah satu tugas guru kan kayak nyari tahu gitu kan. Iya. Kelebihan anak apa, kadang bisa jadi anak nggak tahu gitu. Mungkin bisa jadi satu option gitu bahwa ada dunia desain yang luas ini yang mungkin kita bisa arahkan anak-anak yang belum punya hobi, belum punya pilihan jurusan ke arah desain gitu kan. Karena saya yakin masih dikit nih yang kayak ngarahinnya ke desain gitu. Termasuk saya sendiri dulu mikirnya kan anak ini cocoknya dokter, kalau nggak dokter polisi, kalau nggak polisi apa gitu, yang populer doang gitu nyaraninnya. Kan guru tugasnya nyaranin juga kan, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, bantu nyari tahu gitu dia jagonya di mana. Ini harus jadi option gitu, desain, video dan lain-lain harus jadi. Bahkan beberapa orang yang terkenal di dunia juga kayak Steve Jobs kan seorang kreatif juga ya, maksudnya awalnya bukan orang sains gitu.
tapi orang kreatif gitu. Memang rata-rata ya yang harus kita tunjang tuh kreatifan siswa untuk mengembangkan bakatnya seperti apa gitu. Ya entah di sains atau di sosial sih gitu ya. Tapi kreatif itu harus dikembangin gitu. Kemarin saya bikin tugas matematika ini dibikin pakai Canva gitu. Menurut tapi Canva gimana sih itu buat siswa bisa kan pakai ringan kan itu bisa, kan? Ringan deh. Cuma kayak bikin poster, bikin infografis gitu-gitu. Iya sih. Kalau menurut saya sih Canva emang salah satu media untuk orang awam mengenal desain ya. Untuk mengaplikasikannya secara langsung tanpa perlu aplikasi yang lain, misalkan Adobe Family atau Corel atau yang lain gitu, yang mungkin penggunanya akan lebih sulit gitu. Sedangkan di Canva kan sudah disediakan mau desain ya template desain yang biasanya gayanya seperti apa nih. Tadi mau kayak retro atau teknologi atau sains juga pun ada sana gambar-gambarnya. Dan sangat mudah untuk mengaplikasikannya gitu. Sebenarnya bagus juga sih seperti Canva dan banyak aplikasi yang lain seperti itu ya. Tapi kekurangannya akhirnya yang menganggap remeh seorang desainer gitu. Oh iya ya, gara-gara ada template gitu. Iya. Padahal jauh juga sih kualitasnya dari Canva sama dari aplikasi yang profesional lain, jauh lah. Ya kan sebenarnya. Ya sebenarnya sih nggak usah diarahin ke situ sih. Nggak ini untuk memunculkan ini aja apa namanya. Iya, maksudnya nggak usah diarahin kalau ini bakalan menentang atau apa gitu. Maksudnya selain biar dia bikin dulu. Pengenalan sih, mungkin itu kan hal yang mempermudah mereka gitu kan gitu. Dan bisa jadi gara-gara itu juga akhirnya mereka lebih paham tentang seni juga. Gitu. Tentang seni juga. Mantap. Aplikasi juga banyak yang gratis kok. Dan banyak yang bayar murah gitu. Kayak portofolio desainer tuh banyak ya dia di ini ya. Banyak. Di internet gitu. Kalau di Indonesia tuh ada salah satu Kreavi tuh. Mungkin bisa itu saya follow Instagramnya tuh. Kreavi. Nah ya, itu follow Instagramnya gara-gara anaknya Pak Tanjung atau? Oh iya, dia yang cewek itu. Yang cewek itu. Ya, cewek kan? Iya. Staf kepresidenan. Oh iya, staf presiden. Oh, Mas Adi member ADGI ya, DGI ya? ADGI. Apa itu? Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Nah itu emang biasanya tuh ada forum, banyak sih forum gitu ya. Kayak Kreavi juga forum juga. Saya juga dari Kreavi itu kalau nggak salah saya ikut yang Instagram itu dari Kreavi juga deh. Akademi Instagram juga dari Kreavi. Ya itu saya mau ikut waktu itu udah telat. Itu perkumpulan para desainer grafis desainer grafis Indonesia tuh sharing karyanya di situ. Nah satu lagi, kalau zaman kuliah tuh saya suka banget ke pameran. Nah itu sumber inspirasi tuh, inspirasi sama referensi gitu. Dalam pameran desain. Oh iya, pameran tuh macam-macam ya. Ada maksudnya seni segala macam, bukan cuma desain doang. Ya kan kayak sastra lukis itu juga bisa jadi inspirasi loh. Karena teman saya ada yang ini loh, buat karya tugas akhir tuh puisi sastra digabungin sama gambar. Jadi dari karya sastra Indonesia tuh dibuatin gambarnya, kayak lukisannya gitu. Itu kan udah perpaduan ini ya, dua cabang lagi ya. Ya, jadi dia menyampaikan pesan yang ada di sastranya dalam bentuk gambar. Wow. Oh gitu. Oke, kayaknya udah 1 jam lebih nih. Ada pesan terakhir mungkin buat pendengar kita nih. Asumsikanlah pendengar kita itu guru dan siswa deh. Ada pesan lain untuk siswa kelas 12 misalnya yang sedang mau cari jurusan. Atau mungkin untuk teman-teman guru juga yang punya siswa yang belum tahu nih mau jurusan apa kuliahnya, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya, Bi. Ya, kalau teman-teman tertarik sama namanya Industri 4.0, ada sebuah jurusan
desain komunikasi visual gitu. Itu yang sangat-sangat menarik dan sangat luas sekali yang bisa digali teman-teman untuk mengenal apa sih yang akan berkembang di masa depan itu. Nah, semua misalkan kayak seperti web design, kemudian juga animasi Indonesia canggih-canggih loh sekarang. Tapi yang canggih-canggih biasanya dibawa keluar. Ditarik sama orang-orang lo ditarik. Ya. Malah ditarik loh. Jadi sebenarnya teman-teman nih kalau yang nggak terlalu suka sama sains ya bisalah mencoba nama dunia desain komunikasi visual gitu, karena memang nanti lapangan pekerjaan dari DKV ini sangat-sangat luas gitu. Luas sekali. Sampai sekarang pun kita bisa lihat gitu luasnya seperti apa gitu. Dengan berbagai banyak pembuat aplikasi di Android atau iOS atau yang lainnya gitu, berlomba-lomba membuat aplikasi. Di situ akan sangat banyak desainer muda yang berbakat yang akan dicari gitu. Seperti saya mau cerita sama istri saya, Bi. Kan dia kerja di agensi digital. Ada suatu perusahaan kopi yang biasa-biasa aja, Bi. Ini sampai buat aplikasi. Nah, apa fungsi aplikasinya ya? Kan minum kopi. Aplikasinya apa fungsinya? Dalam pemesanan, fore. Kemudian juga, kemudian juga fore kopi. Untuk membranding perusahaannya gitu. Itu sangat diperlukan, Bi. Dan ini orang-orang kreatif, orang-orang desain tuh sangat amat perlu dalam bidang ini gitu. Bagaimana cara membuat UI UX desainnya gitu. Membuat atau bagian lainnya dalam segi promosinya seperti apa di digital marketingnya. Menurut saya teman-teman jangan takut. Kalau dulu biasa sih ngapa sih jadi desainer? Bahkan dari dulu kan seni itu kan sangat-sangat diremehkan nih. Orang seni mau ngapain sih gitu? Cuma coret-coret doang. Tapi sekarang orang seni bahkan bisa mengerjakan sesuatu ya yang nggak harus ke kantor, yang nggak harus dimanapun bisa gitu. Iya benar. Giliran seru juga ya. Oke, giliran Mas Fuad. Nah, saya sama lah. Terus terang kayaknya pas lagi zaman filsafat desain, saya nggak masuk. Oh, ada namanya juga, nama kelas namanya filsafat desain. Iya. Buset dah. Semua masuk ada sampai filsafatnya. Enggak, kalau Bang Fuad nggak masuk karena udah jago kan ya Bang ya? Enggak juga. Ya Pak Adi ya? Kan dia emang udah jago. Kita waktu itu juga, kalau saya belajar namanya estetika, Bi. Dan kata dasarnya, ini sebenarnya untuk S2 kalau belajar ini. Untuk S2. Karena emang itu bahasanya sangat-sangat mendalam gitu. Ya sama kayak filsafatnya. Gimana Mas Fuad? Silakan lanjut. Jadi pengen kuliah lagi. Gitu. S2 dong. Komplain gitu. Ya, kalau buat saya, kalau mau kecimpung ke seni, jangan takut nggak ada lapangan. Pasti ada lapangan. Tenang aja, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, selagi masih muda ya. Mungkin kalau saya sama Adi udah tua gitu. Tenang aja, ada lapangannya. Iya, gitu. Lapangan kerjanya luas. Tapi jangan stuck di satu desain gitu kan istilahnya. Coba kenal desain yang lain. Gitu. Jadi nggak fokus video aja gitu ya? Iya, misalkan kalau video gitu kan. Kalau video kan bukan desain ya, videografi itu kan. Itu beda lagi? Beda. Desain grafis itu kan lebih yang komersil kan. Kayak gitu istilahnya. Tapi kalau untuk proses story ininya, desain grafis juga turun tuh. Oh, iya, kalau maksudnya kan videografi mungkin nggak ngambil foto, ngambil videonya gitu yang. Tapi bikin storyline-nya gitu ya. Tapi kalau yang tentang isinya video itu kan ya jelas desainer grafis kan masuk bikin storyline, bikin ini segala macam. Storyline ya. Poster. Bikin storyline itu loh. Nah, itu dia.
Storyline itu kayaknya seru juga tuh. Kita sempat bikin storyline nggak sih, Di? Sempat tuh, tapi nggak digunain juga. Itu storyline tuh kayak ada scene, kita tuh benar-benar peragakan yang akan diperagakan sama si talent gitu ya. Jadi misalkan talent melakukan tendangan gitu. Kita harus tahu tendangannya seperti apa. Nah, digambar tuh. Jadi Ki selama ini, jadi waktu kalau gua sama Kiki gitu kan kayak di Universal itu kayak kemarin bikin video tentang Ispo sama Osebi tuh. Tau kan yang sendiri itu yang gue bikin video sendiri main gitar. Jadi cuma ditulis doang. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah kalau storyline itu digambar Ki. Ribet bener dah. Iya. Gini. Wah, ya emang kayak gitu. Itu karena nanti yang nyampein ke talentnya bukan kita ya, ada lagi orang lain mungkin ya. Ya makanya sekarang kan banyak tuh yang film-film Marvel segala macem ada gitu maksudnya. Ada storyline-nya keluar. Nah tuh, itu contekan tuh. Contekan film tuh. Contekan film itu. Konsepnya. Oke. Mantap dah. Kapan ngobrol lagi? jangan ngobrolin desain besok-besok. Tapi apa yang kita omongin sebenarnya ini luas banget sih. Enggak sangat-sangat umum ya. Mungkin kalau misalkan ada waktu kita ngomong satu hal, misalkan tentang benar-benar tentang ngomongin poster gitu, poster apa gitu bisa. Maksud, ini kan kayak jurusan dulu ya. Ngerjain tutorial. Iya. Nantilah kita ngobrol lagi. Misalnya Pak Adi kan mau jadi pembicara tadi kan katanya di pelatihan besok ya. Itu tentang apa Pak Adi? Tentang apa ya? Tentang branding sebenarnya. Branding. Oh itu nggak masuk ya? Ya masuk juga. Sebenarnya kan kita harus menjadi yang punya brand. Kalau orang nggak punya brand, nggak akan dilihat orang, apalagi sebuah sekolah gitu. Kita bisa lihat sekolah-sekolah yang punya brand sendiri gitu. Kayak misalkan Al-Azhar, brandnya seperti apa nih? Kita udah tahu gitu. JIS seperti apa, ACG, Sampurna. Nah, sekolah kita sebenarnya udah punya brand sendiri gitu. Sebuah sekolah yang berkarakter orientasinya ke dunia olimpiade dan juga akhlaknya juga nggak kalah menarik gitu. Banyak sekolah-sekolah yang di olimpiadanya mantep nih, tapi dari segi akhlaknya mungkin nggak diolah dengan baik gitu. Bahkan sekolah-sekolah Islam di Jakarta gitu ya, mereka masih mencampur muridnya siswi sama siswa gitu. Tapi di sekolah-sekolah kita ini kan enggak. Yang bukan notabene sekolah Islam gitu. Benar. Itu udah jadi brand dari sekolah-sekolah kita, Bi. Gimana caranya kita menggarisbawahi gitu ya kelebihan-kelebihan kita dan kita sampaikan ke orang gitu ya. Branding kan lebih kayak gitu kan. Kayak nyari tahu siapa kita, kalau udah tahu kita bener-bener kayak poles di bagian situnya gitu ya. Supaya lebih ada manis-manisnya gitu. Iya, supaya ada manis. Ketika udah di puncak sebenarnya orang-orang akan perusahaan-perusahaan lain akan mengikuti apa yang kita lakukan nih. Sama seperti kalau misalkan sekarang kita lihat tuh kayak Coca-Cola sama Bicola. Apa? Bicola? Coca-Cola sama Bicola ya. Bicola tuh di zaman lu di. Gue nggak tahu ada Bicola. Bicola ada. Bener nggak tahu. Bicola tuh di zaman kali. Coca-Cola, Bicola nggak tahu nih. Beneran nih. Nggak tahu. Bicola kan yang baru. Bicola. Dia kuliah di Turki, dia nggak tahu Bicola. Apa dong? Oh, oke. Kalah ya dia? Iya, istilahnya dia si Coca-Cola kan udah di atas brand apapun minuman soft drink, ngomongin Coca-Cola gitu kan. Tapi datanglah si Bicola ini gitu dengan menekan harga si Coca-Cola. Dan official. Harganya sangat murah gitu ya dibanding Coca-Cola. Tapi Coca-Cola karena brandnya sudah terkenal, akhirnya dia memangkas namanya biaya iklan. Iklan dia udah jarang. Sedangkan si Bicola sedang gencar-gencarnya untuk menaiki brand dia. Dia akan membuat iklan sebanyak-banyaknya gitu. Dari pemangkasan biaya iklan Coca-Cola itu jadi penurunan harga Coca-Cola. Jadi harga Coca-Cola
bisa hampir seimbang sama harga Bicola. Dan Coca-Cola akan tetap jadi juara karena sudah terkenal dari sebelumnya gitu. Dari segi rasanya mungkin udah pasti akan beda gitu. Yaitu ketika branding udah di atas, kita bisa memotong apa aja gitu, pemangkasan dia apa aja gitu. Seperti ini satu contoh kasus aja ya. Iya, seperti Apple mungkin hanya beberapa iklan ya yang mereka buat, nggak gencar-gencar banget, tapi sekali buat iklan, yang lain akan mengikuti Apple. Seperti kalau yang saya pernah ingat tuh, Apple pernah ngeluarin earphone berwarna putih. Ketika semua earphone di hitam gitu. Bahkan dicemooh. Tapi beberapa tahun kemudian, semua earphone berwarna putih. Itu lebih ke berangkat dari ininya sih. Why-nya itu loh, kenapa dia ngedesain gitu. Nah, itu ya. Ini baik-baik lagi nanti nggak selesai nih kayaknya. Iya. Oke deh. Kita tutup dengan Apple dan Coca-Cola. Oke deh. Thank you very much. Bapak-bapak, terima kasih banyak atas waktunya nih. Waktunya tidur sebenarnya kan, kita udah jam 11 malam. Nah, ini adalah waktu kita bekerja, Bi. Oh, serius? Iya. Kan? Astagfirullah, udah ya, cukup ya. Saya itu si Kiki bilang, astagfirullah, ini ya. Dia itu sama kayak kita, kalau malam kerja. Enggak, justru Abi kita harus profesional ya. 24 jam. 8 jam tidur, 8 jam keluarga, 8 jam kerja, Bi. Harus biasain itu, Bi. Gue pulang kerja jam 8 aja lo megang buku matematika. Iya, justru itu yang harus diubah, Bi. Makanya saya bikin YouTube ini juga supaya ya ini kan nggak masuk kerjaan, ini waktunya saya family time ibaratnya gitu kan. Abi, tapi orang-orang sukses itu tidur cuma 4 jam, Bi. 3 jam. Karena emang dia mengambil waktu spesialnya di waktu-waktu seperti ini. Di mana waktu dia tenang gitu. Itu orang sukses yang tidurnya 4 jam. Ada orang sukses yang tidurnya 8 jam. Benar. Jadi Adi nggak baca yang itu. Maksudnya sukses ini kan kita tetap ngegali 8 jam sisa 8 jam family time kita tuh buat itu memperdalam kemampuan kita, bukan ngurusin kerjaan juga gitu loh. Maksudnya akhirnya lebih ke kayak perkembangan diri aja, bukan ngerjain kerjaan kantor juga gitu loh. Ya ntar pokoknya kalau udah nggak WFH gue cek nih, gue pulang lu lagi baca apa? Masih ngerjain lesson plan buat besok. Ya Allah. Oke deh. Thank you deh sekali lagi ya. Kita harus tutup kayaknya. Anak istri menunggu. Iya, anak gue nangis. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Fuad, Pak Adi. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita harus buka sesi baru tentunya kan. Bahas fokus ke satu topik ya Pak Adi ya. Bener nggak? Boleh. Kita pilih nanti satu topik atau... Oke deh. Kita harus tutup nih kayaknya. Nanti nggak berhenti-berhenti. Ya, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Potong-potong.